School's a scam. Beberapa waktu belakangan, banyak orang yang menggembar-gemborkan bahwa sekolah itu scam, sekolah tidak penting, dan sentimen negatif lainnya. Dan terserah apa maksud mereka. Yang jelas, sekolah itu penting. Karena sekarang ini beberapa perusahaan masih mewajibkan minimal jenjang pendidikan. Dan memang ada perbedaan gaji antara lulusan sekolah dasar dengan lulusan perguruan tinggi. Lalu jika sekolah itu penting, apakah sekolah saja cukup? Padahal, banyak orang yang menyekolahkan anaknya untuk bisa masuk di sekolah bergengsi atau international school yang tentunya hanya bisa diakses oleh segelintir orang saja. Begini, kita menghabiskan waktu 6 tahun di sekolah dasar dan 6 tahun di sekolah menengah, lalu 4 tahun di kampus jika kamu lulus tepat waktu. Sehingga secara total kita menghabiskan 16 tahun untuk mengenyam pendidikan dan tentunya mempelajari banyak hal. Tapi tidak bisa dipungkiri, faktanya hanya sedikit orang yang menekuni pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari waktu kuliah. Seorang sarjana ilmu politik atau psikologi bisa saja nanti berkarir sebagai bankir. Sarjana ekonomi bekerja sebagai operator pabrik. Seorang sarjana sastra bisa menjadi YouTuber gaming. Lulusan filsafat barangkali menjadi peternak lele. Itulah sebabnya ada pendapat yang mengatakan bahwa apa yang dipelajari di sekolah dan kampus sebagian besar dilupakan saja begitu lulus. Tapi tentu saja ada beberapa orang yang menjalani profesi sesuai dengan apa yang mereka pelajari waktu kuliah. Menjadi dokter tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak pernah belajar kedokteran. Begitu pula pekerjaan arsitek dan lawyer tidak bisa dikerjakan oleh orang yang tidak belajar arsitek dan hukum. Walaupun banyak juga lulusan arsitektur dan hukum yang bekerja di bidang lain. Ironisnya, setelah lulus kita menyadari bahwa masih banyak yang belum dipelajari dengan baik. Salah satunya adalah ilmu tentang uang. Padahal seumur hidup kita akan berkutat dengan masalah uang. Kita tahu begitu sedikit ilmu mengenai uang yang kita peroleh di kampus dan sekolah. Kalaupun ada mata kuliah investasi, frameworknya adalah mengelola dana milik orang lain, bukan milik sendiri. Mereka yang masih menyandarkan masa depan finansial pada institusi pendidikan bersiaplah untuk kecewa. Sebab institusi formal tidak mengajarkan ilmu tentang uang yang begitu penting dalam kehidupan nyata. Misalnya, ilmu mengenai bagaimana cara mengakumulasi aset, ilmu dagang yang dikuasai oleh semua orang, ilmu mengenai pengelolaan cash flow bagi setiap individu, hingga ilmu tentang bagaimana seseorang bisa meraih kebebasan finansial. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, subscribe dulu ya. Jika kamu tidak mencari cara untuk menghasilkan uang saat kamu tidur, kamu akan bekerja hingga akhir hayat. Itulah yang dikatakan oleh Warren Buffett. Jadi, kita harus mempelajari ilmu mengenai teori akumulasi aset. Teori ini seharusnya diketahui semua orang. Beberapa fakultas di kampus juga mempelajari ilmu ini seperti Fakultas Ekonomi dan Sosial Politik. Tapi hanya dimaksudkan untuk studi akademik secara teori saja. Bukan sesuatu yang bisa dipraktekkan oleh para mahasiswa sebagai cara bagaimana mengumpulkan aset untuk kesejahteraan mereka sendiri. Beberapa orang bahkan menganggap akumulasi aset atau kapital itu hal yang berlumuran dosa, karena di sanalah penggerak kapitalisme. Dan kapitalisme dalam berbagai wacana sering dituding sebagai penyebab ketertindasan dan ketidakadilan. Proses akumulasi kapital yang tidak seimbang sering dituding sebagai ketimpangan, membuat orang kaya bertambah kaya, dan orang miskin bertambah miskin. Karl Marx dan Engels melalui gagasannya dengan tepat merumuskan bagaimana cara kerja akumulasi kapital dalam bentuk paling sederhana. Begini, gelombang revolusi industri setelah menemukan mesin uap telah mengilhami banyak perusahaan membangun pabrik di Eropa. Marx menyebutkan kaum pengusaha dengan cepat menjadi kaya karena apa yang disebut dengan nilai lebih yang dihasilkan dengan menekan upah buruh. Dengan nilai lebih itulah pengusaha mengakumulasi aset dari waktu ke waktu. Laba yang besar tercipta melalui produksi massal. Laba kemudian diakumulasi dan digunakan untuk menguasai faktor produksi. Kelak, cara akumulasi kapital akan semakin canggih, terutama setelah pasar modal memainkan peran penting dalam perekonomian modern. Teori nilai lebih ini pada masa Karl Marx tidak manusiawi, maka Karl Marx menganjurkan kaum buruh untuk menguasai alat produksi. Ketika alat produksi dikuasai buruh, maka nilai lebih dapat dibagi sama rata, sama rasa kepada setiap buruh.
penindasan pun diharapkan berakhir bersamaan dengan tumbangnya kaum kapitalis. Akumulasi aset dianggap sebagai kata modern yang berasal dari kapital. Dan hal ini menjadi jantung kapitalisme sejak berabad-abad silam. Kaum superkaya, kaum aristokrat, dan industriawan selalu berpikir bagaimana agar asetnya bertambah besar. Aset mereka sebetulnya sudah besar, tapi mereka berpikir supaya bisa lebih besar lagi. Proses akumulasi tersebut berasal dari dua hal, yaitu laba operasional dari usaha dan capital gain. Oke, kita bahas mengenai laba dulu. Laba operasional adalah hasil akhir dari proses produksi. Tentu saja, laba adalah penghasilan sebuah perusahaan yang berasal dari penjualannya lalu dikurangi dengan biaya operasionalnya seperti gaji karyawan, perawatan mesin, dan lain-lain. Dapat dianggap laba jika hasilnya positif alias penghasilannya lebih besar daripada biaya operasionalnya. Jika hasilnya negatif, tentu bukan laba alias rugi. Secara umum, seperti ini penggunaan laba dalam sebuah perusahaan. Produksi menghasilkan laba yang kemudian dibagi kepada pihak yang lebih berperan. Sekitar 10% dari laba dibagikan kepada eksekutif perusahaan. Sekitar 30% dibagikan kepada pemegang saham perusahaan sebagai dividen. Dan sisanya 60% digunakan untuk ekspansi agar perusahaan bisa lebih besar lagi. Itu adalah penggunaan laba bersih yang umum dilakukan banyak perusahaan termasuk perusahaan publik. Lalu berikutnya adalah capital gain. Capital gain adalah konsekuensi dari perubahan nilai aset, entah berupa saham atau aset tetap seperti tanah dan bangunan bagi pemegang saham perusahaan. Misalnya, seorang investor yang memiliki saham pada tahun 2023, saham perusahaannya harganya Rp1.000, kemudian tahun 2024 harganya naik menjadi Rp1.200. Maka pemegang saham tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp200 untuk setiap saham yang dimiliki. Secara persentase naik 20% dalam setahun. Contoh lainnya, misalkan seseorang memiliki sebuah kos-kosan harganya 5 miliar pada tahun 2023 dan pemilik kos-kosan itu memiliki 10 kamar yang disewakan dengan harga 1 juta per bulan. Maka penghasilan per tahun yang didapatkan pemilik kos-kosan itu adalah 120 juta pada tahun tersebut. Pemilik kos-kosan memperoleh laba operasional sebesar 120 juta dikurangi beban operasionalnya seperti biaya perbaikan, pajak bangunan, dan lain-lain. Pemilik kos-kosan tersebut juga mendapatkan capital gain 10% atau 500 juta dari perkiraan kenaikan harga aset jika ingin menjualnya. Itulah sebabnya membuat kaum superkaya jadi makin kaya. Sebab mereka punya beragam sumber penghasilan langsung maupun tidak langsung. Sayangnya, sekolah dan kampus lebih menghargai siswa yang menghafal rumus fisika dan matematika. Karena rumus itulah yang dipelajari di sana. Guru dan dosen tidak memberikan rumus akumulasi kapital yang bisa diterapkan seseorang agar suatu saat hidupnya bebas secara finansial. Memang ada ilmu ekonomi dan akuntansi, tapi kedua ilmu itu dipelajari agar siswa dapat menghitung akumulasi aset milik orang lain. Ilmu dagang adalah salah satu ilmu tertua. Peperangan demi peperangan sejak zaman Mesopotamia sering ditujukan untuk merebut jalur perdagangan antara lain jalur sutra. Ini menunjukkan bahwa sejak 5000 tahun silam, perdagangan itu vital bagi kemakmuran masyarakat. Ilmu dagang adalah ilmu yang senantiasa relevan dipelajari. Zaman sudah berganti, pasar dan perekonomian berkali-kali mengalami perubahan. Segala jenis industri sudah mengalami disrupsi, tapi ilmu dagang tetap jadi kunci. Sayangnya, ilmu dagang terkesan sebagai ilmu jalanan yang tidak serius diajarkan di sekolah dan kampus. Memang ada mata kuliah pemasaran, tapi itu hanya di fakultas tertentu dan hanya konsep serta strategi besarnya saja. Ilmu seperti itu cocok digunakan untuk memasarkan industri skala besar. Barang dan jasa yang lebih spesifik membutuhkan penanganan lebih spesifik. Mahasiswa dengan nilai A untuk mata kuliah pemasaran masih harus belajar banyak di dunia nyata, sebab mereka baru memahami konsep dasarnya saja. Teknik baru untuk menjual sesuatu sering muncul dari praktek di lapangan. Cara-cara baru ini muncul dari orang-orang kreatif yang kadangkala tidak pernah belajar marketing. Makasih. Banyak orang yang menjadi kaya raya karena menjual sesuatu. Mereka mengajarkan ilmu dagang praktis pada anak-anaknya.
Anak-anak itu juga belajar di sekolah bisnis, hanya agar mereka memahami gambaran besarnya. Selebihnya akan disempurnakan di tatanan praktik, di mana para orang tua mereka memiliki segudang pengalaman. Anak-anak kaum super kaya itu mendapat ilmu yang bisa dipraktikkan langsung dari orang yang menciptakan best practice di bidangnya. Maka peluang sukses bagi mereka lebih besar dibandingkan para mahasiswa peraih nilai A dalam mata kuliah pemasaran. Pada zaman digital seperti sekarang, ilmu dagang bukannya tersingkir. Para pendiri perusahaan startup harus menguasainya. Tanpa ilmu dagang yang mumpuni, bagaimana bisa menjual idenya kepada investor? Yang kita tahu, fakta di lapangan, jika perusahaan startup pasti akan membakar uang investor pada awal-awal berdirinya di perusahaan itu. Seorang pebisnis asal Amerika yang pernah menjadi CEO McDonald's mengatakan, jika kita fokus pada upaya memuaskan pelanggan, uang akan datang. Uruslah penjualannya, maka keuntungan akan mengikuti dengan sendirinya. Ini adalah sebuah peta yang menggambarkan bagaimana sumber pendapatan seseorang didapatkan melalui perekonomian dunia yang sudah terbentuk di era modern ini. Pencetusnya adalah Robert Kiyosaki, seorang pebisnis asal Amerika sekaligus penulis terkenal Rich Dad Poor Dad. Kiyosaki dalam Cash Flow Quadrant telah memetakan sumber pendapatan ke dalam 4 kuadran, yaitu sebagai pekerja atau employee, profesional atau self-employee, pemilik bisnis atau business owner, dan pemilik modal atau investor. Kuadran pertama adalah employee atau pekerja. Pekerja bisa dikatakan sebagai orang yang bekerja pada institusi, baik negeri maupun swasta. Contohnya adalah jika kamu seorang PNS, pegawai swasta, atau buruh. Sebagai pekerja, kamu mendapatkan penghasilan dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran, kamu mendapatkan sejumlah uang sebagai gaji bulanan plus fasilitasnya, mungkin bonus atau uang lembur. Hubungan antara pekerja dan pemberi kerja biasanya adalah struktural dan subordinatif. Lalu, kuadran kedua adalah self-employee atau profesional. Seorang profesional contohnya adalah dokter yang membuka praktik mandiri atau pengacara yang membuka law firm. Begitupun menjadi kaum profesional, kamu tetap mendapatkan sejumlah uang dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Tapi jumlah uang yang kamu dapat tidak dibatasi periode waktu yang lama, misalnya sebulan sekali. Kaum profesional mendapatkan imbalan sesuai dengan tugas yang dikerjakannya. Artinya, semakin banyak tugas yang diberikan, maka imbalan juga bertambah. Seorang dokter mendapatkan imbalannya setelah melaksanakan tugasnya memeriksa dan mendiagnosis pasien. Pengacara memperoleh imbalannya sesuai dengan apa yang dilakukannya bagi klien, entah jam kerja atau sesuai hasil yang didapatkan. Bagi kaum profesional, hubungan kerja antara dirinya dan pemberi kerja sudah bukan hubungan subordinatif. Pola hubungan kerjanya sudah bukan lagi antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi sebagai ahli dan klien. Selanjutnya adalah kuadran ketiga, yaitu business owner atau pemilik bisnis. Pemilik bisnis adalah orang yang menjalankan bisnis dan memiliki karyawan untuk membantu menjalankan bisnis. Sebagai pemilik bisnis, kamu justru menggaji orang lain. Kamu adalah bos karena kamu yang mengambil resiko kerugian dengan menanggung semua biaya. Kalau kamu ikut aktif menjalankan perusahaan, kamu akan mendapatkan penghasilan seperti gaji dan bonus sebagai eksekutif. Sedangkan sebagai pemilik bisnis, kamu mendapatkan keuntungan dari bisnis yang didapatkan dari pendapatan perusahaan dikurangi beban perusahaan. Dan yang terakhir adalah kuadran keempat, yaitu investor. Sebagai investor, kamu hanya mengandalkan modal dan membutuhkan waktu untuk mengembangkan uangmu tanpa mengorbankan tenaga. Kamu memperoleh sebagian profit bisnis yang dibagikan dalam bentuk dividen. Kalau seseorang pemilik bisnis, kamu masih ikut campur mengelola perusahaan, tetapi sebagai investor, kamu sudah mendelegasikan semua itu kepada eksekutif perusahaan. Kamu akan mendapatkan dividen kalau perusahaan menghasilkan laba dan capital gain ketika kamu menjual kepemilikanmu kepada investor lain. Posisi sebagai investor mempunyai horizon yang sangat luas. Seseorang investor bukan hanya memiliki sebuah perusahaan baik yang sudah go public maupun belum, tetapi juga atas kepemilikannya terhadap sejumlah aset.
Dengan sejumlah capital yang dimiliki, seorang investor biasanya membeli berbagai macam aset yang berbeda dengan tujuan menebarkan risiko. Seseorang investor bisa menaruh uangnya dalam berbagai instrumen investasi, deposito, obligasi, valuta asing, emas, properti, saham, reksadana, kripto, dan lain-lain. Bahkan barang koleksi seperti lukisan, mobil lawas, dan benda kuno juga dianggap sebagai alternatif investasi. Jadi, kamu masuk di kuadran yang mana? Silahkan komen ya. Cash flow quadrant ala Kiyosaki banyak membantu kita menyadari sumber pendapatan kita. Kita jadi tahu bahwa ada banyak sumber pendapatan lain di luar yang kita terima selama ini. Kita jadi tahu karakteristik pendapatan tersebut. Kita jadi tahu mengapa ada orang bisa menjadi kaya dan mengapa kebanyakan orang hidupnya biasa saja. Selain memberi peta pemahaman mengenai sumber pendapatan, cash flow quadrant ala Kiyosaki juga memotivasi orang mencoba mendapatkan lebih dari yang ada. Beberapa orang merasa terjebak di kuadran E, kemudian mencoba peruntungan di kuadran S. Beberapa orang membuka bisnis sampingan, yang berarti mencoba hidup di dua kuadran. Ada pula yang mengundurkan diri dari pekerjaannya dan mempertaruhkan tabungan sebagai modal untuk bertarung di kuadran S. Maka terjadilah booming kewirausahaan. Usaha kecil bermunculan di mana-mana, dari usaha jualan singkong goreng sampai kue mewah. Dari laundry kiloan sampai jualan pulsa di pinggir jalan. Melihat besarnya animo untuk menjadi wirausaha, maka bermuncullah banyak seminar bahkan sekolah kewirausahaan. Ada yang banyak menjadi wirausaha, tapi lebih banyak yang gagal. Probabilitas kesuksesan untuk berwirausaha cukup rendah, yaitu berkisar 10%. Artinya, hanya ada 1 dari 10 usaha yang baru didirikan tetap eksis setelah tahun pertama. Apalagi kalau usaha itu hanya bersifat sampingan. Kiyosaki sendiri tidak menyarankan orang untuk memilih berpindah kuadran dari E ke S. Bagi Kiyosaki, kuadran S adalah ruang penyiksaan. Saat masih di kuadran E, orang menerima gaji yang telah dipotong pajak. Dia bebas menggunakan untuk apapun. Tapi di kuadran S, seseorang menerima omset bruto yang harus dipotong banyak keperluan. Seorang konsultan freelance harus membayar sewa kantor, beban operasional, biaya iklan, dan pengeluaran lain. Begitu juga broker properti, pengacara, dokter, dan lain-lain. Selain harga pokok, juga pajak yang berlapis, ada PPN, ada lagi PPH. Video mengenai pajak PPN atau PPH, silahkan cek di video ini ya. Ketika orang berpindah dari kuadran E ke S, dia harus bersiap membayar biaya yang lebih besar, sementara penghasilannya kemungkinan menurun. Menurut pengamatan Kiyosaki, kuadran S membayar pajak lebih besar dari 3 kuadran lain. Sedangkan secara persentase, kuadran investor membayar pajak paling rendah. Banyak orang yang berhasil mengubah nasib saat berpindah kuadran dari employee menjadi business owner. Awalnya, mereka bekerja untuk memiliki kompetensi. Kemudian setelah siap, mereka mendirikan usaha sendiri. Persentase keberhasilannya juga sama, yaitu 1 berbanding 10. Dari 1 orang yang berhasil, ada 9 orang yang gagal. Lalu, kemanakah mereka yang gagal? Sebagian dari mereka masih berkutat pada perjuangannya dan belum menyimpulkan kalau diri mereka gagal. Sebagian lainnya sudah menyerah dan kembali menjalani hidup di kuadran employee. Akan tetapi tidak ada syarat khusus bagi orang yang berada di kuadran employee yang ingin ekspansi ke kuadran investor. Mungkin saja kalau kamu seorang pegawai yang memiliki pendapatan tetap dan mampu menyisihkan pendapatanmu untuk berinvestasi ke instrumen investasi seperti saham, emas, obligasi, atau reksadana. Jika kamu seorang pegawai yang tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana mendapatkan instrumen investasi terbaik, cukup percayakan uangmu untuk dikelola manajer investasi di produk reksadana. Tiap bulan sisihkan pendapatanmu, bahkan ada produk reksadana yang minimum pembeliannya hanya Rp10.000. Lalu biarkan manajer investasi yang bekerja keras untuk menambah pundi uangmu. Untuk pembahasan mengenai reksadana, kita bahas di video selanjutnya ya. Cash flow quadrant ala Kiyosaki sayangnya hanya memetakan aspek pendapatan saja. Melihat banyaknya orang berpindah kuadran dan akhirnya malah menjadi petaka. Maka problem kita sesungguhnya bukan semata-mata pada besar kecilnya penghasilan, tapi cara bagaimana kita membelanjakan uang sangatlah menentukan tingkat kekayaan kita.
Jadi bagaimana cara kita untuk mengetahui peta bagaimana uang dibelanjakan? Kita perlu mengetahui apa yang namanya spending quadrant. Bertolak dari kuadran arus kas ala Kiyosaki, kita juga bisa membuat kuadran pengeluaran untuk memetakan cara kita mengeluarkan uang. Kuadran pengeluaran bisa kita ciptakan dengan mempertemukan sumbu vertikal yang menyimbolkan harga dan nominal uang, dan sumbu horizontal yang mencerminkan urgensi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah low cost needs, kebutuhan primer dengan harga murah. Barang-barang kebutuhan pokok ada di kuadran ini. Harga beras, minyak goreng, gula, dan bahan-bahan pokok lain biasanya cukup terjangkau masyarakat. Tempat tinggal milik sendiri, kos, atau ngontrak bisa dimasukkan dalam kuadran ini kalau berbiaya murah. Jasa transportasi berbiaya murah termasuk sarana transportasi massal bersubsidi dapat dimasukkan dalam kuadran ini. Banyak jenis vitamin dan obat-obatan yang harganya murah termasuk obat generik juga bisa dimasukkan di sini. Selanjutnya ada low cost one. Barang dan jasa yang sebetulnya bukan kebutuhan melainkan keinginan, tetapi dapat diperoleh dengan harga murah. Misalnya jajanan dan camilan berharga murah baik untuk anak dan orang dewasa. Termasuk juga rekreasi yang tidak mengeluarkan banyak uang, misalnya mancing di rumah sendiri, nongkrong bersama teman di warung, atau tempat yang tidak terlalu mahal. Kemudian expensive needs, barang atau jasa yang sesungguhnya dibutuhkan termasuk needs karena harganya mahal. Biasanya karena menggunakan merek premium, misalnya obat-obatan tertentu, jasa layanan dokter umum maupun spesialis yang terkenal. Outfit dengan merek mahal tertentu bisa masuk dalam kuadran ini, termasuk juga kos eksklusif dengan fasilitas hotel. Begitupun biaya pendidikan di sekolah unggulan, international school, atau kursus di tempat yang mahal. Makan di restoran atau kafe mahal bisa dimasukkan ke kuadran ini. Terakhir adalah expensive ones. Barang-barang yang bersifat tersier ada di kuadran ini. Misalnya, hobi yang berbiaya mahal seperti mancing di laut, berburu, koleksi barang langka, liburan mahal ke luar negeri, perawatan di spa terkenal, parfum bermerek, atau mobil dengan merek premium. Kehidupan kita tidak akan terganggu kalau tidak mengeluarkan hal-hal itu, karena semua itu bukan kebutuhan tapi keinginan. Tapi toh banyak orang melakukannya karena menginginkannya. Mereka memuaskan keinginan walaupun dengan biaya mahal. Oke, coba kamu ambil kertas dan pulpen lalu coba hitung berapa pengeluaran bulananmu sesuai dengan kuadran. Tantangannya adalah kamu menghitung persentase di masing-masing kuadran. Jika pengeluaranmu terkonsentrasi di kuadran expensive ones, artinya kamu bisa mengurangi biaya semua keinginan yang bersifat mahal dan bisa diinvestasikan di berbagai instrumen. Dan tentunya itu bisa membuat akumulasi aset kamu mulai bertumbuh dari waktu ke waktu. Tapi kalau pengeluaranmu ada di low cost needs, maka akan sulit bagimu untuk melakukan efisiensi lebih lanjut. Karena kebutuhan pokok harus tetap dibeli, dan jika tidak terpenuhi, maka akan menjadi kehidupan sulit di masa yang akan mendatang. Jalan satu-satunya adalah mengeksplorasi cash flow kuadran. Carilah cara untuk memperoleh penghasilan tambahan agar bisa menabung dan berinvestasi. Jangan buang uangmu untuk memenuhi semua keinginan saat pendapatanmu sudah mulai naik. Ingat, bukan karena pendapatanmu yang naik membuat kamu kaya, tapi bagaimana cara kamu membelanjakan uangmu. Kalau sudah selesai menghitung pengeluaranmu, silahkan komen ya. Dulu orang mengagung-agungkan apa yang disebut dengan IQ atau Intelligence Quotient, kecerdasan yang diyakini sebagai salah satu faktor kesuksesan orang dalam memengaruhi kehidupan. Dan akhirnya waktu menjawab bahwa IQ bukanlah satu-satunya faktor keberhasilan seseorang, termasuk dalam hal keberhasilan finansial. Mungkin keberhasilan menempuh studi pasca sarjana membutuhkan lebih banyak IQ. Tapi dalam hal lain, sesuatu seperti EQ atau Emotional Quotient juga berperan penting. Yang jelas, terkait dengan keberhasilan seseorang mengembangkan uang dan kekayaan, kecerdasan finansial adalah faktor terpenting. Kecerdasan finansial adalah gabungan antara kecerdasan numerik dan kecerdasan emosional. Kecerdasan numerik membuat seseorang pintar berhitung, bahkan bisa menghitung banyak hal termasuk kepuasan dalam banyak segi,
Transaksi adalah proses pertukaran uang dan kepuasan. Kecerdasan emosional dalam hal ini adalah pengendalian diri, membantu seseorang memutuskan kapan sebaiknya terjadi pertukaran tersebut. Kecerdasan finansial banyak membantu orang kaya membangun aset mereka. Contohnya adalah saat seseorang membeli sebuah kos-kosan untuk disewakan, di mana passive income didapatkan dari uang sewa yang dibayarkan oleh penyewa kos. Atau seseorang yang berinvestasi pada saham, dan saham tersebut setiap tahun memberikan dividen kepadanya. Passive income adalah dividen didapatkan seseorang karena telah berinvestasi pada saham yang rajin memberikan dividen. Aset tersebut kemudian memberikan passive income kepada mereka. Lama-kelamaan, perolehan passive income tersebut per bulan jumlahnya melebihi kebutuhan mereka. Misalnya, seseorang yang memiliki kos-kosan dan saham yang rajin membayarkan dividen, jika di rata-rata mampu menghasilkan uang 10 juta rupiah per bulan, sementara untuk memenuhi kebutuhan hanya membutuhkan 8 juta rupiah, maka kemungkinan besar tidak perlu bekerja lagi untuk mendapatkan uang. Artinya, kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi melalui passive income, dan saat itulah disebut dengan kebebasan finansial. Lalu, apa yang membuat orang kaya mendapatkan kebebasan finansial mereka? Faktor terpenting adalah kesadaran dan minat untuk terus belajar. Banyak anak muda berumur 20 hingga 30 tahun sama sekali tidak mengerti pendidikan finansial, sehingga mereka tidak menyadari bahwa dirinya harus membangun basis aset agar di masa tua tidak menderita. Banyak orang yang menyesali masa mudanya tidak mengerti pendidikan finansial, dan saat usia tua tidak bisa mandiri secara finansial dan menjadi beban finansial bagi anak-anaknya. Memang kebudayaan timur mengajarkan untuk selalu mengurus kebutuhan hidup orang tuanya saat sudah berusia senja. Akan tetapi kita harus sadar, kenyataannya tidak semua anak mampu secara finansial untuk menghidupi kebutuhan orang tuanya. Dan hasilnya adalah akhir-akhir ini sedang booming mengenai generation sandwich. Mereka adalah orang yang mau tidak mau harus menghidupi 3 lapis generasi, yaitu orang tuanya, dirinya sendiri, dan anaknya. Jadi video ini dibuat agar kamu sadar pentingnya memahami akan kesadaran finansial, agar kelak saat tua, kamu tidak perlu membebani anak kamu. Cukup nikmati apa yang kamu miliki, tidak perlu mengharapkan apa yang anak kamu miliki. Kemauan untuk terus belajar seumur hidup adalah ciri khas orang sukses membangun kekayaannya. Seketika kita harus mendengarkan nasihat menohok oleh Zig Ziglar. Orang kaya memiliki TV ukuran kecil dan perpustakaan yang besar, sedangkan orang miskin kebanyakan memiliki TV besar dan tidak memiliki perpustakaan sama sekali. Televisi, dalam kutipan Ziglar, melambangkan sesuatu yang bersifat hiburan atau entertainment yang saat ini beragam bentuknya di media sosial. Perpustakaan dan buku melambangkan ilmu dan pendidikan. Apa yang mau dikatakan Ziglar adalah bahwa orang kaya sangat memandang penting edukasi, sedangkan orang miskin lebih mementingkan hiburan. Kamu tahu konten apa yang paling laris di berbagai platform media sosial sekarang? Silahkan kamu tafsirkan sendiri apa maksudnya. Beberapa orang, entah karena malas, tidak ada waktu luang, atau merasa tidak ada gunanya, mereka adalah orang yang berhenti belajar setelah mereka lulus dari pendidikan formal. Mereka lebih suka menghabiskan waktunya untuk menikmati hiburan walaupun berbiaya mahal. Proses pembelajaran pun terhenti, dan ini tidak berlaku bagi orang kaya. Mereka haus akan ilmu dan terus belajar hingga akhir hayatnya. Orang-orang super kaya seperti Bill Gates, Warren Buffett, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, dan Elon Musk adalah contoh bagaimana kekayaan mereka tidak membuatnya lupa untuk terus belajar. Edukasi yang dimaksud bukan pendidikan formal, tapi segala hal yang memberi mereka ilmu. Dunia terus berkembang, dan tentu saja ilmu pengetahuan juga berkembang. Salah satu metode untuk belajar adalah membaca, dan membaca adalah hal paling mudah dalam mempelajari semua ilmu yang tersedia. Kamu bisa mempelajarinya sendiri, tafsirkan sendiri, dan saat kamu merasa ada yang janggal dan tidak mampu menyimpulkannya, tanyakan kepada orang yang kamu percaya bisa menafsirkan hal tersebut. Kamu perlu tahu, kalau membaca akan melatih otak kamu untuk berpikir secara rasional, runtut, dan sistematis. Otak adalah aset yang harus kamu kembangkan karena memiliki sifat plastisitas. Semakin banyak yang kamu pelajari, semakin berkembang otakmu. Dan jika kamu bisa menghubungkan antar ilmu yang telah kamu pelajari,
Di saat itulah kamu memiliki sudut pandang sendiri dalam memandang dunia yang kian absurd ini, atau justru mampu menyingkap rahasia dunia yang tidak banyak orang ketahui. Jadi jangan sia-siakan waktumu untuk tidak menyerap informasi yang makin banyak dan dapat diakses secara cuma-cuma. Bahkan kamu bisa belajar dari orang lain secara gratis, di mana dibagikan ke orang melalui berbagai platform. Dan melalui channel Monopini, kami bakal berkomitmen untuk memberikan ilmu yang membahas mengenai perilaku manusia dan uang secara gratis. Kami juga memberikan subtitle agar teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus bisa menikmati video kami. Jadi jangan lupa subscribe ya, dan share ke teman-teman yang lain. Berkembangnya internet dan sosial media tidak membuat kita untuk berhenti membaca. Justru situasi ini sangat baik karena kita bisa mendapatkan informasi bahan bacaan berbobot dengan mudah. Mereka menganggap waktu untuk belajar sebagai investasi yang cerdik dan strategis. Ada begitu banyak ilmu, pengalaman, dan pengetahuan yang bisa kita gali dengan mudah. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain untuk menghemat biaya dalam proses yang kita jalani. Orang yang tidak mau belajar justru akan membayar mahal kelak di kemudian hari. Kita tahu uang tidak menyelesaikan semua permasalahan, malah uang justru dapat menimbulkan masalah. Kecerdasanlah yang dapat memecahkan masalah. Karena pendidikan finansial di sekolah formal tidak memadai, maka kita sendirilah yang harus menanamkan pendidikan finansial untuk anak-anak kita. Kalau tidak sigap dan waspada, peran kita akan digantikan oleh media sosial dan konten internet yang belum tentu mendidik. Memperkenalkan persoalan uang kepada anak-anak kadang cukup dilematis. Jangan-jangan justru jadi bumerang yang membuat anak kita lebih cepat konsumtif. Tapi kita harus mengambil resiko itu. Sebab kalau tidak, pilihannya bisa menjadi lebih buruk. Sorry to say, beberapa tahun belakang, konten flexing dan panggung pamer kekayaan tanpa substansi dapat membentuk karakter dan kepribadian anak kita. Bisa saja mereka menganggap itu sebagai suatu kewajaran. Di dunia nyata, banyak orang saling jual nyawa karena berebut uang receh. Jutaan orang masih terjerat kemiskinan. Pameran kekayaan tanpa maksud edukasi adalah cara instan menyakiti mereka. Jadi, apa maksudnya? Pada awalnya, anak sulit memahami logika sebab akibat di balik persoalan uang. Kita bisa memulai dengan hal sederhana, bahwa hidup memerlukan uang. Sayangnya, uang tidak tumbuh di pohon. Barangkali anak-anak kita hanya berpikir kalau butuh uang tinggal ke ATM lalu segalanya beres. Kita harus memberinya pemahaman bahwa uang tidak bisa diperoleh begitu saja. Ada proses yang terjadi, ada pertukaran, ada pengorbanan. Uang tidak diproduksi di mesin ATM. Uang adalah sesuatu yang diperoleh dengan susah payah, karena itu kita harus mampu menggunakannya secara bertanggung jawab. Uang harus dibelanjakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Membuang uang dengan menyebarkan uang di jalan agar diperebutkan orang lain itu buruk secara moral. Mengeluarkan uang harus disertai alasan yang cukup kuat dan rasional. Ya, kita harus mampu menjelaskan kepada anak kita untuk bisa berpikir secara rasional sejak dini. Kita tidak perlu mengajarkan dengan doktrin. Kamu harus sadar kalau seorang anak benci nasihat yang menggurui. Mereka ingin melihat aksi nyata. Kita bisa mengajarkannya dengan contoh. Percayalah, bagaimana cara kita berurusan dengan uang secara otomatis akan ditiru oleh anak. Sebagai contoh, mereka lebih suka mendengarkan cerita. Kita bisa menceritakan konsep kaya dan miskin sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan seseorang, bahwa kemiskinan lebih disebabkan karena ketidakberuntungan dan pendidikan yang kurang layak, bukan karena sifat malas. Dan kekayaan adalah berkat yang disyukuri dan digunakan untuk membantu orang lain. Anak perlu diberi contoh tentang hal baik yang bisa didapatkan dengan uang. Mereka juga perlu teladan tentang banyaknya keajaiban dari menabung dan berinvestasi. Semakin cepat anak paham pentingnya investasi, semakin cepat kesadaran finansial akan terbentuk sejak dini. Kalian harus tahu, Warren Buffett sudah berinvestasi sejak usia 11 tahun, dan lagi-lagi waktu yang akan menjawab.